Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Emelisa dan rekan saya Dela Mawar, Aksan Akbar Ersani, dan Edi Maskur. Baik, tujuan dari video ini untuk menyelesaikan tugas akhir kami dengan mata kuliah Cloud Computing tentang Microsoft Azure. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa sih Microsoft Azure itu. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana latar belakang perkembangan teknologi komputer berlangsung pesat, walaupun besarnya kapasitas pada superkomputer sudah tinggi, tetapi kebutuhan akan komputasi akan terus meningkat. Munculnya teknologi cloud computing menjadikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Aplikasi berbasis cloud telah menjadi solusi dalam dunia komputasi seperti Microsoft Azure yang merupakan implementasi platform as a service atau PaaS dalam cloud computing. Dengan teknologi ini, pengguna dapat membangun berbagai jenis aplikasi, baik berbasis web, layanan cloud, atau bahkan aplikasi di atas mesin virtual. Microsoft Azure tidak hanya menyediakan infrastruktur komputasi yang kuat, tetapi juga memungkinkan pengoptimalan sumber daya secara efisien dan skalabel. Baik, untuk selanjutnya pengenalan Microsoft Azure akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Dela Mawar. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang beberapa sejarah Microsoft Azure. Awalnya dikenal sebagai Windows Azure, lalu berganti nama menjadi Microsoft Azure pada tahun 2014. Microsoft ini mendukung berbagai sistem operasi dan bahasa pemrograman untuk aplikasi yang beragam. Microsoft Azure menyediakan berbagai layanan seperti PaaS dan IaaS dan lainnya yang kemungkinan pengguna membangun dan mengelola aplikasi cerdas global melalui jaringan pusat. Microsoft Azure terus berinovasi dan berkembang secara global. Microsoft Azure telah menjadi pemimpin dan komputasi awan, memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pengembangan aplikasi. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi. Untuk selanjutnya, fitur utama Microsoft Azure yang akan dijelaskan oleh Akbar Ersani. Yang ketiga, Azure Computer Gallery. Baik, untuk selanjutnya, manfaat dari Microsoft Azure sendiri akan disampaikan oleh rekan kami, Edi Maskur. Oke, baik. Manfaat Microsoft Azure adalah lima bagian. Satu, meningkatkan efisien bisnis. Dua, meningkatkan keamanan data. Tiga, meningkatkan skalabilitas. Empat, meningkatkan ketersediaan layanan. Lima, meningkatkan fleksibilitas. Baik, untuk selanjutnya, langkah-langkah penggunaan ke akun Microsoft Azure akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, untuk menggunakan Microsoft Azure, yang pertama-tama membuat akun daftar atau masuk ke akun Microsoft Azure. Setelah masuk, navigasikan ke opsi Virtual Machine dari menu sebelah kiri. Pada portal Azure, yang ketiga, klik tombol Add di bagian atas halaman untuk memulai proses pembuatan VM baru. Pilih langganan Azure yang ingin digunakan untuk VM Anda dan pilih atau buat kelompok sumber daya atau resource group di mana VM akan ditempatkan. Selanjutnya, pilih sistem operasi yang ingin diinstal di VM. Beri nama VM dan pilih ukuran yang sesuai untuk VM. Sesuaikan pengaturan opsional seperti jaringan, otomatisasi, pengawasan, dan lainnya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya, Azure akan mulai membuat VM Anda. Setelah VM selesai dibuat, maka sudah dapat diakses dari portal Azure menggunakan Remote Desktop Protocol atau RDP untuk VM Windows atau SSH untuk VM Linux. Baik, untuk selanjutnya, permasalahan dalam Microsoft Azure dan solusinya akan dibacakan oleh Iksan.
Baik, saya akan membacakan masalah dan solusi Microsoft Azure. Masalah Microsoft Azure yang pertama, slot penahapan memaksa seluruh layanan diarahkan ke cluster tertentu. Jika sudah ada di slot produksi, penyebaran penahapan baru hanya diizinkan di cluster yang sama, dan risiko kegagalan permintaan muncul jika cluster hampir penuh. Permasalahan yang kedua, penskalaan. Di layanan, awan memerlukan penambahan instansi baru di cluster yang sama. Meskipun permintaan penskalaan kecil biasanya berhasil, jika cluster mendekati kapasitasnya, ada risiko kegagalan permintaan. Solusi dalam Microsoft Azure yang pertama, penerapan ulang pelayanan awan biru adalah solusi paling efektif. Langkah-langkahnya termasuk mentransfer beban kerja, memperbarui data CNAME atau catatan A, dan setelah itu lalu lintas dialihkan. Pengguna dapat menghapus layanan tanpa downtime. Yang kedua, menghapus slot produksi dan penahapan tetapi dapat menyebabkan downtime. Langkah-langkahnya melibatkan penghapusan slot produksi dan pementasan layanan awan yang membuat layanan awan kosong dan kemudian membuat penerapan baru tanpa keterikatan dengan grup hafinitas. Baik, untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Azure akan dipaparkan oleh Della Mawar. Baik, adapun kelebihan dan kekurangannya Microsoft Azure, yaitu yang akan saya bahas pertama adalah kelebihannya, yaitu platform yang praktis dan kuat sehingga pengembangan tidak perlu mempelajari alat atau platform baru untuk memanfaatkan keunggulan kebutuhan awan. Yang kedua, kebebasan dalam memilih layanan dari Microsoft Azure memberikan dan kemampuan pengguna untuk mengorganisir, mengimplementasikan dan menyimpan data. Selanjutnya itu ada kekurangan. Di sini ada kekurangannya, yaitu yang pertama, membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan atau pemantauan server. Yang kedua, pembuatan akun membuat pada Microsoft Azure, tapi lokasi itu dapat menyebabkan keterlambatan dan percepatan dan mengganggu beberapa perusahaan. Untuk selanjutnya, perbandingan antara Microsoft Azure dan Amazon Web Service yang akan dibacakan oleh Edi. Baik, untuk selanjutnya, perbandingan antara Microsoft Azure dan Amazon Web Service. Yang pertama, computing power, di mana Microsoft Azure itu pengguna Azure diberi opsi untuk membuat VM dari hard disk virtual atau VHD. Dan untuk Amazon, AWS memanfaatkan EC2 yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penawaran cloud storage. Azure menawarkan penyimpanan blob, penyimpanan disk, dan arsip standar, sedangkan Amazon memiliki layanan seperti AWS, S3, ABC, dan Glacier. Yang ketiga, metode privasi dan keamanan. Azure dilindungi oleh layanan Cloud Defender khusus, sebuah alat bertenaga AI. AWS melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih alternatif yang aman secara default, memastikan privasi yang ditingkatkan. Baik, untuk selanjutnya, baik, mungkin itulah yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat terinspirasi, dapat ilmu yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.